Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Baiklah Ibu, jadi Bu, kebetulan nih ya, saya dari CGP Angkatan 10 Yuni Andriani ingin menyelesaikan tugas kami modul 3.1 Bu, yaitu tentang mewawancarai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini saya pilih Ibu ya Bu sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Rimo. Oke Bu, nah, langsung saja ya Bu ya. Nah jadi sebelum kita ke pertanyaan intinya, saya kalau boleh saya bertanya, kira-kira Ibu pernah tidak di dalam ketika menjadi kepala sekolah menemukan sebuah permasalahan gitu atau kasus yang membuat Ibu dilema dalam nantinya mengambil sebuah keputusan? Ini berbicara dengan dilema ya, namanya sebuah institusi atau ya kita namanya sebuah lembaga. Ini kan lembaga sekolah, yang namanya sebuah lembaga pasti memiliki banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya. Pasti memiliki permasalahan, tetapi di dalam permasalahan tersebut pun insya Allah alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, di dalam lingkungan sekolah ini, khususnya di UPTD SPM SD Negeri 2 Rimo yang Ibu pimpin selama lebih kurang sampai hari ini ya, lebih kurang 6 tahun, Ibu memiliki banyak permasalahan, terutama di namanya kita manusia, namanya di dalam mengajar, apalagi yang dihadapi adalah anak-anak kecil nih kan. Anak-anak kecil sangat banyak permasalahan yang dihadapi di sekolah ini. Dan ada beberapa masalah yang bisa dikatakan menjadi dilema khususnya di Ibu, begitu juga dengan pihak guru-guru dan pihak-pihak lain yang ada di lingkungan sekolah. Nah jadi kalau boleh tahu contoh kasusnya atau permasalahannya yang mana itu Bu? Kalau yang sudah berlalu dan alhamdulillah sudah diselesaikan, ada salah satu permasalahan dari siswa yang menurut Ibu dan menurut lingkungan sekolah itu menjadi permasalahan yang besar dan dilema bagi kami. Dilema dalam arti begini, kita sekolah punya peraturan, kita punya peraturan yang ya kalau bisa diikuti, dijalani dengan baik sehingga bisa insya Allah kedepannya menjadi hasil yang baik juga. Tetapi ada di satu sisi kita harus mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak didik. Karena intinya kita di sekolah ini juga memperhatikan anak didik. Jadi apapun permasalahannya tetap harus berdasarkan keputusan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak. Permasalahan tadi yang bagaimana Bu? Permasalahannya, kami memiliki permasalahan, ada salah satu murid kami yang bisa dikatakan indisiplin, sering tidak hadir, kemudian kalaupun hadir sering terlambat, kemudian di dalam mengikuti pembelajaran juga tidak bersemangat, kalau kerapihan juga sangat jauh dari yang kita harapkan, sehingga kalau secara yang kita lihat di pandangan kita saja sudah menyalahi, tapi itu tidak serta-merta kita langsung hukum anak. Nah, seperti itu. Oke, berarti tadi permasalahannya itu dari anak-anak yang sepertinya kurang motivasi ya Bu dalam pembelajarannya. Oke Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu nih dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang termasuk bujukan moral? Gimana cara mengidentifikasi?
biasanya kalau permasalahan ini yang ada di sekolah, awalnya ibu walaupun kadang mungkin ada yang bisa kita lihat langsung di anak-anak, di dalam lapangan, di dalam kesempatan dia bermain, bisa kelihatan. Tetapi kalau untuk permasalahan-permasalahan yang sudah sangat intern di dalam kelas, itu biasanya bersumber dari wali kelas. Biasanya wali kelas itu ada berkomunikasi dengan kepala sekolah, ya kan, berbicara atau ya bahasanya melaporkan, atas nama Bu ada kasus di kelas nih Bu, atas nama si Polan sudah tidak hadir ke sekolah lebih kurang sekian hari. Sebenarnya kalau kita peraturan kita kan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan seharusnya kan sudah tidak bisa bersekolah kembali, tetapi itu tidak langsung kita bilang oh langsung dikeluarkan, tidak. Nah, dengan komunikasi dengan wali kelas tadilah ada muncul permasalahan seperti itu yang bisa menjadi permasalahan bagi sekolah. Oke, berarti dengan cara berkomunikasi ya Bu, dengan berkomunikasi dengan wali-wali kelas, ya, guru-guru yang terlibat di dalam kelas. Oke. Kemudian selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana cara Ibu tadi menjalankan pengambilan keputusan? Merujuk ke permasalahan yang sudah kami selesaikan, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kami memiliki masalah salah satu yaitu tadi indisipliner dari salah satu murid kami. Kemudian berdasarkan sumber dari yang diberikan oleh wali kelas, informasi-informasi yang disampaikan oleh wali kelas, tetapi kami pihak sekolah tidak langsung memutuskan bahwasanya atas nama si Polan tidak boleh ke sekolah. Nah, kami telusuri lagi lebih awal apa permasalahan yang menyebabkan si anak tidak bisa datang ke sekolah. Dalam arti ya paling tidak kita tahu alasan-alasan apa yang menyebabkan si anak tidak bisa datang tepat waktu, mengapa dia tidak hadir ke sekolah dengan sesuai jadwal, kemudian kenapa kelihatannya kurang termotivasi di dalam kelas, di dalam pembelajaran, ya kan. Ini kami lakukan agar tidak merugikan anak khususnya, karena kan memang hak anak itu adalah datang ke sekolah untuk mendapat perhatian dari guru, mendapat ilmu, ya kan, seperti itu. Jadi tidak langsung kita bilang, oh ini kamu malas, kamu tidak sekolah, kamu nggak boleh sekolah lagi, tidak seperti itu. Ditelusuri lah dulu ya Bu, tidak langsung. Tetap kita telusuri penyebab anak tersebut tidak datang ke sekolah, kenapa bisa seperti ini. Dalam penelusurannya juga memang tidak langsung, mungkin tidak secara langsung saya yang turun ke lapangan. Ada beberapa orang guru yang mungkin kebetulan lingkungan tempat tinggalnya berdekatan dengan si anak, seperti itu. Atau wali kelasnya juga bisa bertanya kepada teman-teman yang dekat tinggalnya dengan si anak, seperti itu. Kita mencari sumber-sumber yang terpercaya dan bisa memang benar adanya, seperti itu. Oke, berarti itu sudah masuk ini ya Bu, ke langkah-langkah prosedur tadi ya, yang bisa Ibu lakukan. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif tadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang efektif? Iya, langkah-langkah. Kalau menurut penglihatan Ibu dari yang sudah kami laksanakan dalam mengambil keputusan ini, kami tetap akan melibatkan murid yang bersangkutan paling utama. Kemudian melibatkan wali murid atau yang mewakili sebagai wali murid. Kadang-kadang mengapa Ibu katakan demikian? Karena maaf, ada anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Ada anak yang bahasanya maaf dititipkan dengan familinya. Jadi kami mengundang salah satu yang memang bisa menanggapi sebagai orang tua bagi anak tersebut. Tidak kemungkinan kami akan melibatkan pengawas, komite sekolah kalau memang itu sifatnya sudah terlalu eksternal. Tetapi kalau masih intern sekolah, masih kami kekeluargaan di dalam lingkungan sekolah saja. Berarti ini ya Bu, langsung melibatkan muridnya, melibatkan wali murid tadi, kemudian ataupun kalau permasalahannya sudah dianggap besar itu langsung pengawas juga ya Bu, dilibatkan, itu yang dianggap efektif. Oke Bu, selanjutnya nih, apa hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Ya, kalau tantangan pasti sangat banyak, ya? sangat banyak sekali tantangan dalam mengambil keputusan ini. Tetapi kalau menurut Ibu, yang paling banyak harus dipertimbangkan sebenarnya nggak boleh ya, tapi memang ternyata di lapangan itulah dia adanya, ya kan? Jadi kadang-kadang kita mau menyelesaikan satu kasus itu banyak penelusuran kita.
Oh, ini karena sebenarnya ini tidak boleh diberlakukan dimanapun, tidak boleh diberlakukan dimanapun. Tetapi memang ada harus yang kita perhatikan dalam arti supaya tidak melibatkan orang banyak sehingga menimbulkan permasalahan baru, ya. menimbulkan permasalahan baru lagi. Iya, Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama sekali ya, kalau yang paling utama Ibu rasa seperti hubungan kekerabatan. Sebenarnya ini sangat tidak boleh, tetapi memang itu menjadi dilema di sekolah, sangat menjadi dilema di sekolah. Karena kalau kita katakan ya ini kita selesaikan seperti ini, ternyata nanti kita pikiran juga kalau kita selesaikan seperti ini nanti akan berimbas seperti ini ya. Jadi itu yang sering menjadi dilema itu. Iya. Tantangannya tadi ya, Bu, Iya, ya. iya. Takutnya merujuk pula kayak ke KKN Iya, gitu ya, Bu. iya. Oke, Bu. Nah, oke. Selanjutnya nih, Bu, adakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempatnya gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kita lihat permasalahannya. Kalau mungkin permasalahannya di dalam kelas antar siswa yang bisa diselesaikan hari itu juga, kita akan selesaikan hari itu juga, tidak akan menunda-nunda permasalahan, langsung diselesaikan. Tetapi kalau permasalahan seperti yang di awal tadi Ibu katakan, kami memiliki beberapa masalah yang mungkin kami anggap besar, kita akan melakukan tata cara penyelesaian. Ya, diawali dengan penelusuran, kemudian pemanggilan perwakilan, kemudian duduk bersama, baru nanti akan mengambil satu keputusan. Oke, berarti seperti dilihat kasusnya dulu Ya, ya, Bu. Kalau ya. masih bisa Secara diatasi, kekeluargaan, ya. diatasi di hari itu ya Kita langsung selesaikan. gitu. Tapi kalau misalnya masih perlu proses, Ya. ya berarti kita tunggu prosesnya. Oke, Bu. Nah, jadi selanjutnya nih, adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi, Bu? Oh, kalau orang-orang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan sangat-sangat banyak ya, apalagi di dalam suatu sekolah ini Ibu memiliki kerabat-kerabat namanya Bu ya, teman-teman sejawat Ibu yang bekerja di dalam UPTD SPM Negeri 25 ini sangat bisa diajak kerjasama dalam arti untuk mengambil suatu keputusan. Di sini setiap ada masalah, Ibu tidak akan mengambil keputusan secara sepihak, tidak sendiri, tidak sepihak, pasti akan melibatkan semua faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian lagi yang mempermudah Ibu, misalnya ada masalah-masalah yang berimbas bagi anak-anak, akan kami telusuri di luar lingkungan sekolah, berarti di tempat tinggalnya, di lingkungan mainnya. Nah, di antara beberapa orang guru ini, alhamdulillah tempat tinggalnya itu berdekatan dengan murid-murid, berada di lingkungan sekitar murid-murid, sehingga kalau ada informasi-informasi dari luar yang di luar lingkungan sekolah, Ibu bisa mencari informasi atau menggali informasi dari guru-guru tersebut. Berarti kerjasama lah intinya Iya, ya, Bu, iya, dengan guru-guru yang ada di sini. Iya. Oke. Selanjutnya Ibu, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika pembelajaran? Pembelajaran yang Ibu ambil, kita tidak bisa mengambil keputusan itu sepihak. Nah, kita harus pertimbangkan berbagai macam faktor pendukung maupun faktor-faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak bisa Ibu katakan, oh ini otoriter nih Ibu nih sebagai kepala sekolah harus ikut ke keputusan Ibu. Tidak seperti itu. Ibu tetap akan bersumber, akan tetap merujuk kepada kawan-kawan yang ada di lingkungan sekolah, tetap bersumber dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, kemudian mencari jalan pemecahan untuk masalah tersebut sehingga terjadi keputusan bersama yang tidak merugikan pihak manapun. Jadi itu ya, Bu ya, tadi tidak semerta-merta langsung memberikan keputusan kita sendiri ya, saling-saling juga bekerja sama, meminta juga pendapat dari guru-guru lain. Ibu. Baiklah Ibu, pertanyaan sudah cukup. Mungkin wawancara kita sampai di sini ya Ibu Ika. Saya sangat berterima kasih atas jawaban yang udah Ibu berikan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sesuai dengan hati Ibu, saya itu berasal dari saya, salahnya saya minta maaf. Ya, sama-sama. Sebenarnya Ibu makin senang ini kan bertukar pikiran dengan anak-anak JKP, paling tidak ya mungkin pengalaman-pengalaman dari Ibu yang sudah menjalani
di lingkungan sekolah ini bisa menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu ke depannya. Oke. Bisa, kalau memang baik silahkan ditiru, kalau memang jelek cukup ditinggalkan di sekolah ini saja. Oke, Ya, well. terima kasih juga buat Ibu Yuni, sukses, mudah-mudahan cepat selesai Iya, amin. CGP-nya ya Bu Iya, ya. iya. Ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Jadi di sini kedatangan saya untuk mewawancarai Ibu ya Bu. Di sini kami ada tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, jadi sebelumnya kalau saya boleh tahu, ingin bertanya, kira-kira ada tidak Bu gitu masalah yang Ibu rasakan atau Ibu jumpai selama menjadi pimpinan gitu yang membuat Ibu dilema gitu dalam menentukan keputusannya? Alhamdulillah sejauh selama saya memimpin hampir tidak ada menemukan masalah-masalah yang kadang penyelesaiannya itu membutuhkan kita pada posisi dilema. Cuma kemarin itu ada suatu kasus di mana ada peserta didik kami ketika berkegiatan di jam olahraga dia tidak memakai baju olahraga. Sementara aturan sekolah kami ketika jam olahraga maka ketika praktek siswa harus menggunakan seragam olahraga. Nah, ternyata didapati ada satu siswa waktu itu satu kelas ketika praktek di luar jam olahraga dia tidak memakai baju olahraga. Jadi ditanya oleh guru olahraganya, katanya belum punya. Oke, jadi minggu depannya diusahakan harus ada kan, karena kan memang sudah jadi aturan. Nah, ketika minggu kedua juga belum pakai. Akhirnya guru olahraganya menyampaikan ke wali kelasnya menanyakan kepada anak. Ternyata anak tersebut termasuk ke dalam keluarga yang menengah ke bawah atau kurang mampu. Ketika kita lihat, kita buka kembali arsipnya, ternyata memang dia masuk kategori keluarga kurang mampu dan orang tuanya bekerja selama itu kita lihat dari biodata anaknya tadi ya, melalui wali kelasnya, kemudian wali kelasnya koordinasi dengan kesiswaan. Akhirnya agar anak tadi bisa, kan kita kasihan kalau anak tadi nggak bisa ikut praktek di olahraga kan, akhirnya sekolah bersepakat karena kebetulan sekolah itu punya program Jumat Berkah, di mana dari Jumat Berkah itu kembali juga disalurkan kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan ternyata dari Jumat Berkah itulah kami upayakan pengadaan baju olahraganya supaya dia bisa dia pakai. Akhirnya dia setelah itu memakai baju olahraga dan bisa mengikuti kegiatan praktik olahraga di luar kelas. Jadi pada prinsipnya masalah-masalah yang timbul seperti itu di anak, kami memang juga sudah punya data. Akhirnya terus ketahuan anak yang tidak mampu tadi, kita telusuri memang dari data tersebut. Sebisa mungkin kita bantu. Yang pertama itu tadi dari kegiatan Jumat Berkah, karena dari anak untuk anak kepada anak yang tidak mampu. Berarti itu tadi ya Bu, anak atau murid yang tidak memakai seragam olahraga lah ya Bu ya, permasalahannya tadi, tapi langsung dapat solusinya. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk bujukan moral? Cara mengidentifikasinya. Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk kepada dilema etika ya, artinya ada dua masalah yang sama-sama ini berat kita untuk mengambil sama-sama keputusan. benar. Jadi
tapi apa masalahnya, apa akar masalahnya, kemudian kita memikirkan bagaimana solusinya untuk memecahkan atau menghadapi masalah tersebut. Jangan sempat ada salah satu pihak yang dirugikan atas keputusan saya. Jadi kan kita harus banyak-banyak mempertimbangkan, itu satu. Yang kedua, kita juga harus share atau minta saran setidaknya karena saya pimpinan kepada wakil-wakil saya, supaya ada suatu keputusan yang sama-sama baik, tidak merugikan pihak manapun yang sedang menghadapi masalah. Jadi kalau sudah ada kata kesepakatan itu kan artinya sudah keputusan bersama. Berarti dicari dulu akar masalahnya ya Bu ya, kemudian dibicarakan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oke. Selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar, gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, menjalankan keputusan. Ya karena kan dari awal tadi kita sudah tahu akar masalahnya, kemudian kita cari solusinya sehingga membuat keputusan terbaik. Artinya keputusan itu bukan keputusan saya sepihak, berdasarkan musyawarah oleh wakil-wakil saya. Dengan begitu saya yakin ini merupakan keputusan bersama yang terbaik. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Ya kepada pihak-pihak yang bermasalah, setelah kita kasih keputusan bisa menerima dengan lapang dada atau legowo, ya kan? Jadi keputusan yang saya ambil ini, mereka-mereka yang terkait dengan masalah tersebut setelah diselesaikan ya harus bisa menerima dan menjalankannya dengan baik, karena apapun ceritanya pasti untuk kepentingan dalam sekolah yang halnya bersifat baik kan. Kita kan tidak ada unsur apapun di situ ya kan. Nah, kemudian Ibu ya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi? Yang efektif, Hal apa saja yang efektif kita ambil dalam kasus-kasus dilema etika tadi? hal-hal yang paling efektif ya, yang pertama menelaah akar masalahnya, yang kedua mencoba mencari solusinya dengan tidak hanya memutuskan keputusan saya sendiri. Kemudian yang ketiga memanggil ya kan kedua belah pihak mungkin yang mengalami masalah, jadi mungkin anggota saya gitu kan, kita tanya, kita tanya bagus-bagus, akhirnya kita kasih solusi dari yang sudah kita kesepakati. Jadi ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, dan juga untuk mencapai titik temu ke arah yang lebih baik. Berarti saling memanggil ya dua belah pihak ya Bu, untuk diminta keterangan lah. Itu kita berusaha damaikan. Oke. Nah, selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya Bu. Tantangannya ya mungkin ada salah satu pihak yang bertikai itu ya kan, anggota saya itu mungkin ada yang tidak menerima gitu kan, apa yang sudah kita buat keputusan untuk keputusan bersama menyelesaikan masalah, itu pasti ada yang tidak menerima salah satu pihak ya kan. Nah itulah bagaimana kejelian kita untuk menyampaikan supaya pihak terkait yang mungkin kurang menerima bisa menerima keputusan kita dengan baik. Mungkin kita menjelaskan apa-apa efek jika permasalahan ini terus berlanjut tanpa ada penyelesaian. Kita kan bisa jelaskan kan. Jadi kalau kita sudah jelaskan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan mereka juga bisa menerima dengan baik. Ya, tantangannya berarti menjelaskan ya, menjelaskan kepada kedua belah pihak yang terkait tadi agar bisa menerima lah ya, itu yang agak susahnya. Ya, kita mereka kan mencari yang terbaik. Ya. Jadi keputusan itu pun nggak bisa juga saya ambil keputusan saya secara sepihak. Kita juga harus musyawarahkan. Jadi
keputusan bersama itulah menjadi solusi pemecahan masalah yang terjadi. Kita sampaikan kepada pihak yang bertikai supaya mereka bisa menerima, dan itulah solusi yang kita dapatkan. Artinya kan bisa ada kebersamaan di situ. Jadi jangan sementang kita terus pimpinan terus keputusan kita lah yang diambil. Oke, baik Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ketika ada masalah itu, ataukah ada jadwalnya gitu? Kalau menurut saya nggak ada jadwalnya ya, karena kalau masalah itu kan bisa datang kapan saja. Jadi tidak ada penjadwalan untuk penyelesaian masalah, karena kan memang masalah datang kapan saja dan memang harus segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut dan berefek kepada yang lain-lain kan. Jadi ya begitu ada masalah kita selesaikan secara musyawarah. Saya selesaikan secara musyawarah, minimal dengan para wakil saya atau beberapa dewan guru, sehingga ada kesepakatan bahwa penyelesaian masalah itu atas musyawarah, bukan atas keputusan sepihak sendiri saya sudah terima. Tidak ada jadwal berarti Ya, tidak ada jadwal tertentu ya. Kemudian adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Nah, itulah pasti ada ya. Itulah minimal para wakil saya dan beberapa dewan guru. Oke. Ini yang terakhir ya Bu, kita sudah hampir selesai. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya dengan kita bisa menyelesaikan beberapa problem atau masalah yang menyangkut adanya dilema, menjadi lebih pendewasaan diri kepada kita bahwa tidak selamanya itu kita hidup itu aman-aman saja. Artinya akan ada masalah-masalah yang bukan masalah kita harus kita selesaikan juga. Itulah mungkin menjadi pelajaran. Ya kan artinya kita harus menyelesaikan masalah yang bukan masalah kita. Tapi karena kita sebagai pimpinan tadi mau nggak mau kita harus bisa menyelesaikan masalah. Itu ya Bu yang bisa didapat. Oke, baiklah Bu, wawancara kita mungkin sudah selesai ya Bu. Saya sangat berterima kasih atas jawaban dari Ibu, dan saya minta maaf apabila tadi ada pertanyaan yang kurang diinginkan. Ibu, terima kasih ya Bu. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Oke, baiklah Ibu, kedatangan saya ke sini untuk memenuhi tugas CGP saya ya Ibu, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya merupakan CGP angkatan 10 Kabupaten Aceh Singkil. Nah, saya di sini memilih Ibu Sapta Priyatini sebagai kepala sekolah UPTD SPF SDN 2 Lipat Kajang. Oke, Bu. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai wawancaranya, saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap Ibu. Boleh nggak Ibu sedikit share mengenai pengalaman Ibu selama menjadi guru ataupun sesudah menjadi kepala sekolah, ada tidak gitu Ibu permasalahan yang Ibu hadapi yang membuat Ibu dilema gitu dalam nantinya mengambil sebuah keputusan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, karena Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada saya ya. Di sini mudah-mudahan tugas di CGP-nya dalam pemenuhan di modul 3.1 bisa berjalan lancar ya kan. Jadi apa yang Ibu tanyakan mengenai
permasalahan yang saya hadapi baik selama jadi guru ataupun selama sudah menjadi kepala sekolah, dan itu merupakan satu dilema, itu udah pasti dan jelas ada ya, ada dirasakan. Seperti apa Ibu kira-kira permasalahannya? Oh ya, di sini kebetulan saya sebagai kepala sekolah di SD ya, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan pada anak-anak kami yang mungkin sepintas kalau tidak kita pahami itu merupakan hal yang biasa-biasa saja. Namun ternyata tidak demikian. Ada permasalahan yang dirasakan oleh anak ini ternyata dibawa dari keadaan keluarganya begitu. Jadi mengapa nih anak selalu diam, ataupun mengapa ya dia kok nampak kelasa, tidak mau diam ya, seperti tidak seperti kawan-kawan yang lain. Jadi itu yang perlu kita cari tahu ya, cari tahu mengapa ini terjadi pada setiap anak seperti itu. Nah jadi ketika permasalahan itu kita lihat lebih dalam lagi, ternyata anak ini tadi ya membawa satu permasalahan dari keluarga dibawa sampai ke sekolah gitu. Nah ada satu anak dia ini terhadap ibu gurunya terlihat mau dimanja, selalu mau dimanja, sehingga ibu guru ini kan anak didiknya banyak ya, di kelas banyak, tidak hanya dia saja. Jadi dia merasa dia perlu perhatian khusus, perlu dimanja, segala sesuatu yang dia inginkan harus terpenuhi. Misalnya kalau belajar nih, ibu gurunya harus dekat dengan dia saja gitu. Jadi nah hal ini setelah ditelusuri, dipahami oleh ibu gurunya tadi, ternyata dalam keluarga seperti anak yang kurang kasih sayang. Artinya mengapa? Dia di usia yang begitu belum terlalu besar, masih usia SD, sudah harus mempunyai adik, dan kemudian ayahnya itu bekerja di luar kota, jadi hidup hanya dengan ibunya yang juga sebagai pegawai negeri, itu di puskesmas. Nah, jadi terlalu sibuk mungkin dengan adiknya begitu, jadi mungkin kasih sayangnya kurang di rumah. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi satu permasalahan sebenarnya, mengapa anak ini di sekolah nampak sepertinya harus mendapatkan perhatian khusus lebih dari ibu gurunya seperti itu. Oke Bu, baik ya Bu. Kita masuk ke pertanyaannya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dapat mengetahui atau mengidentifikasi kasus tersebut sebagai kasus dilema etika atau bujukan moral, ini tentu saja kita harus tahu ya apa sih yang menjadikan fakta dari permasalahan tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi atau latar belakang sebenarnya apa yang permasalahan yang dirasakan oleh anak tersebut, kan seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui faktanya, setelah kita mengidentifikasi permasalahan, baru kita bisa menentukan, oh ternyata ini termasuk ke dilema etika atau ini termasuk ke bujukan moral seperti itu. Karena dilema etika tadi benar sama-sama benar ya. Iya, jadi ketika kita dihadapkan oleh permasalahan yang benar, sama-sama benar ya, dengan ya, jadi ini merupakan suatu hal yang mungkin ya ini ya perlu kita dengan seksama ya kan, seksama dalam penyelesaian permasalahan. Oke baik Bu, berarti ini dulu lah ya kasusnya Bu, dicari fakta-fakta tadi ya mengenai kasus tersebut. Ya, jadi tidak terus langsung to the point, artinya ini seperti ini, tidak. Jadi setelah kita
fakta-fakta yang mendukung pada apa yang tadi sudah terpenuhi, barulah kita bisa ambil satu. Oke Bu, selanjutnya ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar Dalam menjalankan pengambilan keputusan. dalam menjalankan pengambilan keputusan. Nah ini tentu saja setelah kita mengetahui kasusnya, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral, tentu saja ya ini ya harus kita lakukan suatu pengambilan keputusan itu ya, walaupun nanti akhirnya pengambilan keputusan tersebut mungkin ya tidak diinginkan ya oleh orang tertentu. Jadi hal inilah yang jika kita sudah mengetahui, oh ini dilema etika, oh ini kasus bukan moral, jadi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan apa yang Berarti kita harus bisa dulu ya Bu membedakan itu dilema etika atau rujukan moral tadi ya, supaya kita tuh dapat mudah tadi ya Bu mengambil keputusan. Oke Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur sendiri yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan, yang pertama tadi itu yang saya sampaikan. Pertama kita cari dulu identifikasi dulu permasalahannya apa nih pada anak ya kan. Kemudian setelah dapat diidentifikasikan, nah faktanya apa saja, tentunya fakta yang relevan dengan permasalahan tersebut. Nah setelah kita dapatkan fakta yang relevan, barulah kita cari jalan keluarnya, bagaimana dalam kita menyelesaikan permasalahan ini. Jadi setelah itu baru kita dapatkan penyelesaian permasalahan. Oke, berarti cari dulu ya akar permasalahannya ya Bu Ya, ya. betul. Kemudian fakta-faktanya yang relevan dengan permasalahan tersebut, baru itu tadi diambil keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah kalau hal yang efektif sendiri, nah ini setelah setelah kita identifikasi permasalahannya, setelah kita tahu fakta yang relevan, kemudian kita cari jalan keluar atau dari penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi hal yang efektif dalam penyelesaian ini yaitu hal yang tidak merugikan satu sama lain begitu. Jadi ini kaitannya yaitu dengan permasalahan itu sendiri begitu. Jadi semakin cepat permasalahan kita identifikasi, kita cari faktanya, maka permasalahan itu juga semakin cepat terselesaikan ya, tidak berlarut-larut begitu. Jadi artinya di sini ya penanganan dan lebih kita ke ini tadi memahami setiap apa yang dirasakan oleh anak itu sendiri. Jadi tidak membuat permasalahan itu berlarut-larut. Dengan segera. Oke, tadi dengan segera ya Bu, tidak berlarut sehingga tidak merugikan ya pihak manapun. Oke. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu? Mungkin hari ini kita cerita tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, kalau kita berbicara dengan tantangan ini jelas pasti ya, satu keputusan yang kita ambil itu jelas tidak akan berjalan mulus karena ada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan, merasa ya tidak senang, dengan keputusan yang kita ambil. Namun kembali lagi dengan suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Ada kalanya memang satu sisi tidak menginginkan keputusan itu kita ambil, tapi di sisi lain menuntut kita harus kita lakukan seperti itu. Nah jadi ya kita harus bisa menyeimbangkan begitu, Jadi bagi mereka yang
tidak puas atau tidak merasa tidak ini dengan tidak sependapat dengannya, ya mungkin inilah yang perlu kita berikan lagi suatu pemahaman, suatu pengertian. Jadi seperti lebih menjaga hati atau perasaan Iya, seorang ya Bu, betul. itu memang sangat sulit ya. Mungkin Gitu pada, ya pada tantangannya. saat yang bersamaan mungkin beliau itu belum bisa nerima Iya, ya, tapi iya. kita harapkan nanti di lain waktu, waktu, ya, ya, dia bisa, berjalannya ya, waktu. berjalan waktu dia bisa menyadari, oh ya ternyata ini. Oke, oke. Oke Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau tata Kala atau kala jadwal. untuk jadwal penyelesaian permasalahan itu sendiri, ini kita lihat kembali pada permasalahannya ya. Ada kalanya yang permasalahan itu memang harus segera kita selesaikan, tidak nunggu besok begitu. Jadi ada juga permasalahan yang memang harus kita, ini perlu Butuh waktu proses. ya, butuh proses, yang tidak begitu harus selesai permasalahannya. Jadi tidak bisa kita patokkan, oh ini dengan waktu sekian atau tidak. Jadi kita kembali nanti ke permasalahannya. Jika permasalahan itu memang menuntut harus kita selesaikan dengan segera, ya segera kita selesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Tapi ada juga permasalahan yang memang kita perlu proses ya, permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kembali kita Ke pada permasalahan. ke permasalahannya. Iya, permasalahannya ya Bu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi Bu? Nah, kalau itu udah pasti ya, karena di sekolah sendiri merupakan satu lembaga itu yang tidak sendiri, itu suatu keluarga besar ya. Kami juga dibantu oleh wali kelas, kemudian ada guru bidang studi, kemudian kita juga bekerja sama dengan wali murid sendiri, komite ya, pengawas semuanya. Nah, jadi ada permasalahan yang memang sangat membantu kami, khususnya di sekolah itu ya, terutama sekali wali kelas, karena wali kelas lebih memahami sifat-sifat anak ya kan, karena mereka selalu setiap hari bertemu dengan anak di kelas, begitu juga dengan dewan guru yang lain gitu ya. Jadi juga tidak mengurangi kerjasama dengan wali murid sendiri. Berarti dewan guru lah ya Bu, Iya, dewan dewan guru, wali kelas dan wali muridnya juga Wali murid, ya yang ya. dapat membantu. Membantu. Oke Bu, ini kita sudah masuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Nah, dari semua permasalahan ini tentu saja banyak hal yang bisa kita ambil, jadi menjadi suatu bagian dari ke depan kita dalam penyelesaian suatu permasalahan ya, apakah itu termasuk dilema etika atau pembusukan moral. Jadi di sini ternyata tidak semua hal yang dirasakan oleh murid itu adalah sepenuhnya yang dia rasakan di sekolah itu, tidak. Nah, ternyata ini kita sebagai guru ini harus jeli. Ternyata anak dalam situasi tertentu ya bisa dia merasakan hal yang berbeda. Artinya ternyata dia membawa masalah ya, anak ke sekolah, situasi sekolah ternyata dia masih membawa nih emosi dari rumah begitu, itu yang dirasakan. Jadi nah, kita sebagai guru tidak harus terus memvonis ya anak ini jangan beda-beda. Nah, itulah perlunya kita harus dekat dengan anak. Nah, ini juga merupakan suatu tuntutan yang sekarang ya, pembelajaran berfokus atau berpihak kepada peserta didik. Nah, inilah jadi kita perlu anak ini sebelum menerima pembelajaran di sekolah, anak ada rasa aman, rasa nyaman, rasa senang, rasa diperhatikan oleh guru. Nah, ini yang perlu kita yang utama dulu ya. Nah, setelah rasa itu ada pada diri anak, dia merasa diperhatikan, dia merasa aman, dia nyaman. Nah, jadi
permasalahan yang di rumah tadi bisa terlupakan. Jadi dia merasa di sekolah juga menemukan sosok yang bisa membantu dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya di rumah. Oke, tadi ya Bu, pembelajaran yang bisa dipetik ya Bu, berarti bisa saling memahami anak tadi ya Bu, bagaimana kondisinya tadi agar dia juga bisa siap dalam menerima pembelajaran di sekolah. Oke Bu, oke lah Bu, sudah habis pertanyaannya. Saya sangat berterima kasih atas jawaban dari Ibu ya Bu. Kemudian jika ada pertanyaan tadi yang sedikit mungkin tidak sesuai, itu datangnya kesalahan dari saya ya Bu ya. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Sukses ya. Iya, Bu. Menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang